Pagi itu, sinar matahari menembus tirai ruang tamu, memantul di lantai yang baru dipel. Udara di rumah itu terasa berbeda, tidak lagi sesak, tidak lagi dingin. Ada kehangatan yang lembut, seperti aroma roti panggang yang baru matang. Raffi berdiri di depan jendela, memandangi halaman yang masih basah oleh embun. Ia menghirup udara dalam-dalam, lalu menutup matanya sebentar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai. Tidak ada beban yang menggantung di dadanya. Tidak ada bayangan masa lalu yang mengikutinya dari belakang. Alia keluar dari kamar dengan rambut yang masih sedikit basah, mengenakan daster biru muda yang sederhana. Ia tersenyum kecil saat melihat Raffi. Udah bangun pagi-pagi gini? Biasanya kamu susah lepas dari bantal, ujarnya sambil berjalan ke dapur. Raffi tertawa kecil. Iya, entah kenapa hari ini pengen bangun lebih awal. Mungkin karena udaranya enak banget, atau karena hatimu udah tenang? Tanya Alia sambil menyiapkan teh. Raffi menatapnya dengan tatapan lembut. Mungkin dua-duanya. Mereka sarapan di teras, di meja kecil yang dulu sering mereka abaikan. Pohon Kamboja di depan rumah kini penuh bunga. Kelopaknya jatuh satu-satu ke tanah, menambah kesan damai yang anehnya terasa hidup. Alia menatap bunga-bunga itu lama-lama, lalu berkata pelan, "Kambojanya kuat ya, meski sempat patah waktu hujan besar kemarin, dia tumbuh lagi." Raffi tersenyum. "Kayak kamu." Alia menatapnya sekilas. "Kayak kita." Setelah sarapan, Raffi duduk di ruang tamu, menatap foto mereka berdua yang tergantung di dinding. Foto itu diambil waktu rumah ini baru selesai dibangun. Alia memeluk lengannya, dan Raffi tersenyum lebar sambil menunjuk ke dinding yang baru dicat. Tapi sekarang, ketika ia melihat foto itu, ada sesuatu yang berubah. Dulu, foto itu hanya simbol pencapaian. Sekarang, foto itu jadi pengingat bahwa cinta bukan tentang punya segalanya, tapi tentang belajar memperbaiki saat semuanya hampir hilang. Hari-hari mereka berjalan pelan tapi tenang. Tidak ada drama besar. Tidak ada tangisan berlebihan. Yang ada hanya kebersamaan sederhana. Alia menanam tanaman baru di halaman belakang, dan Raffi membantunya membuat rak kecil dari kayu sisa. Kadang mereka berselisih soal hal kecil, warna pot, posisi meja, atau masakan yang terlalu asin. Tapi kali ini mereka tahu caranya berdamai tanpa melukai. Suatu sore, Raffi pulang lebih cepat dari biasanya. Ia membawa sebuah bingkisan kecil, dibungkus kertas coklat dan diikat dengan pita biru. "Apa ini?" tanya Alia heran. "Buka aja," jawab Raffi. Alia membuka perlahan. Di dalamnya ada sepasang cangkir teh baru, sederhana tapi cantik. Di bagian bawahnya terukir tulisan kecil, "Untuk rumah yang tumbuh kembali." Alia memandangi tulisan itu lama, lalu menatap Raffi. Matanya berkaca-kaca. "Kamu masih ingat?" Raffi tersenyum lembut. "Aku ingat semua, bahkan hal-hal kecil yang dulu aku anggap sepele." Alia mendekat, memeluknya pelan. Pelukan itu bukan pelukan yang meledak penuh air mata, tapi hangat dan tulus, seperti dua jiwa yang akhirnya menemukan arah pulang. "Terima kasih, Raf," bisiknya pelan. "Bukan karena kamu udah berubah, tapi karena kamu gak nyerah buat belajar jadi lebih baik." Raffi membalas pelukannya, menutup mata, dan untuk sesaat dunia di sekitarnya terasa berhenti. Beberapa bulan kemudian, rumah mereka benar-benar hidup lagi. Setiap sudut terasa punya cerita baru. Ruang tamu sering diisi tawa kecil saat mereka nonton film bersama. Dapur selalu beraroma masakan Alia yang khas. Bahkan kamar mereka, yang dulu sering sepi, kini jadi tempat paling damai di dunia bagi keduanya. Tapi bukan berarti
semuanya sempurna. Ada kalanya Raffi masih merasa bersalah dan Alia masih teringat luka lama. Bedanya, kali ini mereka tidak saling menjauh saat itu terjadi. Mereka saling bicara, mereka saling menguatkan karena mereka tahu cinta yang dewasa bukan tentang siapa yang salah atau benar, tapi siapa yang tetap tinggal meski hati sempat pecah. Suatu malam, Raffi duduk di teras sambil menatap langit. Alia datang membawa 2 cangkir teh melati, aroma yang sudah jadi bagian dari kisah mereka. "Kamu masih sering mikirin masa lalu ya?" tanya Alia sambil duduk di sebelahnya. Raffi tersenyum kecil. "Kadang, tapi sekarang aku gak takut ngingetnya karena masa lalu itu yang bikin aku ngerti arti rumah." Alia menatapnya pelan. "Arti rumah menurut kamu sekarang apa?" Raffi menatap matanya dalam-dalam. "Rumah itu tempat di mana aku bisa pulang. Meski aku pernah pergi sejauh apapun, tempat di mana aku gak harus sempurna buat diterima." Alia terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Berarti aku rumahmu." Raffi memegang tangannya, menggenggam erat. Selalu hujan turun tiba-tiba, pelan tapi menenangkan. Aroma tanah basah menyeruak ke udara. Alia tersenyum, mengangkat wajahnya menatap langit. "Lucu ya, Rof, hujan selalu datang di saat penting dalam hidup kita." Raffi ikut tersenyum. "Dulu hujan yang nyaksiin janji pertama kita. Terus hujan juga yang nemenin waktu semuanya hancur. Dan sekarang hujan yang nyaksiin kalau janji itu pulang," potong Alia pelan. Mereka duduk lama di bawah hujan yang turun rapi di halaman. Tidak ada yang bicara, tapi setiap tetesnya seperti menghapus sisa-sisa kesedihan yang pernah tertinggal. Beberapa bulan kemudian, Alia menulis sesuatu di buku hariannya. Rumah ini dulunya dibangun dari janji yang hampir patah. Tapi ternyata retakan bukan akhir dari segalanya. Justru dari retakan itulah cahaya masuk, membuat kami belajar bahwa cinta bukan tentang menghindari luka, tapi tentang tetap saling menggenggam meski luka itu ada. Ia menutup buku itu, tersenyum, dan meletakkannya di rak dekat foto mereka berdua. Raffi datang dari belakang memeluknya pelan. "Apa yang kamu tulis?" Alia menjawab dengan suara pelan, hampir berbisik, "Tentang rumah kita, tentang janji yang pulang." Raffi mencium puncak kepalanya dan berkata lembut, "Aku janji, Lai, selama aku hidup, aku gak akan biarkan rumah ini retak lagi." Di luar, pohon Kamboja itu kembali menggugurkan bunganya. Angin berhembus lembut, membawa aroma wangi yang menenangkan. Dan di bawah cahaya senja yang hangat, rumah kecil itu berdiri, tidak sempurna, tapi penuh kehidupan. Rumah di atas janji yang dulu retak itu, kini bukan sekadar bangunan. Ia menjadi saksi bahwa cinta sejati tidak selalu tentang siapa yang bertahan tanpa luka, tapi siapa yang berani memperbaiki, meski hatinya pernah hancur. Karena pada akhirnya, setiap janji yang pernah pecah bisa pulang, asal 2 hati yang pernah berjanji masih mau saling menunggu. Tidak semua rumah dibangun dari bata yang utuh. Kadang, justru dari pecahan dan luka-luka kecil itulah cinta tumbuh kembali, lebih kuat, lebih lembut, dan lebih nyata. Penutup, kini rumah itu berdiri tenang. Tidak lagi sepi, tidak lagi retak. Di setiap sudutnya ada kenangan tentang air mata, tawa, penyesalan, dan maaf yang akhirnya menemukan tempat pulang. Raffi dan Alia tidak lagi mengejar kesempurnaan. Mereka hanya belajar untuk menjadi cukup saling mengerti, cukup saling menghargai, dan cukup saling memeluk meski badai pernah datang. Rumah di atas janji yang dulu retak itu kini bukan lagi tentang masa lalu,
tapi tentang keberanian untuk tumbuh dari luka, tentang cinta yang tidak menyerah meski sempat patah, tentang dua jiwa yang akhirnya sadar bahwa pulang bukan sekadar kembali ke tempat, tapi kembali ke hati yang sama, hati yang pernah berjanji untuk bertahan. Dan disitulah rumah sejati mereka berdiri. Tamat.